Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah sekalian, satu lagi keajaiban ya, penyembuhan Al-Quran, Masya Allah ya. Allah Ta'ala telah sembuhkan Ibu Dian ya malam ini. Dan ini malam pertama, kita belum bahas kanker. Dan Ibu ini sudah sembuh sebelum rukyah dimulai. Kita dengar testimoni. Ibu gimana? Tadi emosional sekali. Iya. Tersentuh banget Ustaz. Awalnya sih saya merasa apa ya, pas dengar Ustadz ngaji gitu ya, Al-Fatihah tadi ya? Al-Fatihah tadi ya. Biasa aja, maksudnya tenang gitu, merasa tenang, merasa ya biasa aja gitu, nggak ada perasaan kecewa, marah atau gimana yang seperti Ustadz tanya awalnya gitu kan. Terus tapi dalam hati saya bertanya, kok saya merasa tenang, tapi kok sakitnya masih ada gitu. Sakit di payudara saya berdenyut gitu, masih sakit gitu kan. Terus Ustadz bilang, Ibu punya perasaan, feeling apa gitu kan. Saya bingung feelingnya apa. Apa yang Ibu rasakan? Iya, bingung gitu. Maksudnya saya sedih enggak, saya nggak ngerasa sedih, saya nggak ngerasa marah enggak, biasa aja gitu. Maksudnya pernah saya merasa marah, tapi rasa marah itu sudah ya lupa lagi, terlupakan, udah termaafkan gitu. Maksudnya, berapa tahun silam tadi? 20 tahun silam. 20 tahun lalu, oke. Ya, saya udah memaafkan gitu. Apa maksudnya? Saya nggak menyangka kalau saya kecewa sama Allah. Oke. Tapi pada saat Ustadz bilang, Ibu punya rasa kecewa sama yang menciptakan masalah ini, berarti gitu kan. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini saya tuh menyalahkan Allah gitu. Astagfirullahaladzim. Ibu baru sadar bahwa Ibu menyalahkan iya, Allah. kalau saya tuh selama ini menyalahkan Allah gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi luar biasa. Saya potong dulu sedikit hadirin. Jadi dalam teori kami, kanker itu adalah akumulasi dari marah, sedih, dan takut yang bergejolak terus menerus. Dan ketika saya diagnosa pasien-pasien saya akan tanya antara tiga itu, yang mana yang paling dominan. Dan Ibu ini tidak merasa bahwa dirinya sedang dalam keadaan tiga kondisi itu, tetapi menangis. Beliau terharu dan menangis. Maka kemudian ketika ditelusuri, beliau mengatakan, saya kecewa kepada seseorang yang telah wafat, dan itu 20 tahun silam. Maka kemudian saya gambarkan bagaimana seorang murid yang menyobek-nyobek kertas ujian dan pena. Ya, maknanya dia marah kepada alat uji. Dan Ibu tadi disampaikan bahwa Ibu ini marah kepada seseorang yang Allah jadikan alat uji untuk Ibu. Artinya Ibu marah kepada Allah, dan Ibu langsung istighfar. Dengan satu istighfar itu hadirin, ya, sakitnya hilang. Ibu sendiri tidak sadar bahwa sakitnya hilang. Tetapi saya melihat reaksi emosional Ibu yang langsung menangis, dan dengan istighfar itu lalu air matanya bercucuran. Saya bilang, Ibu sakit Ibu sudah sembuh. Saya sendiri tidak tahu dia sakit apa sebenarnya. Dan dia bilang, Ibu sakitnya apa tadi? Ya, bisa diceritakan mungkin? Ya, saya ada benjolan di payudara saya. Saya pernah dioperasi. Tapi diagnosanya emang waktu pas di biopsi itu ternyata mastitis kronis granulos. Mastitis kronis granulos ya. Sudah diangkat, tapi 2 minggu tiba-tiba tumbuh lagi, membesar lagi. Oke, 2 minggu tumbuh lagi. Diangkat lagi. Terus pecah. Sampai sekarang tumbuh gitu. Maksudnya tumbuh terus tumbuh membesar, akhirnya memerah, terus pecah. Dan mengeluarkan darah. Cairan dan darah. Subhanallah. Ya. Basah lukanya sampai sekarang. Sampai sekarang masih menyenyeh ya gitu. Menganga. Nah, dan kemudian tadi begitu udah istighfar ya, menangis, kemudian Ibu merasakan sakitnya hilang. Iya, sakitnya kan sebelum-sebelumnya itu saya merasa sakit di punggung, di punggung ya, di punggung, di belakang, di ketiak. Iya, nyambung ke situ. Di ketiak sini kan. Dada saya tadi berdenyut sebelum Ustadz tanya saya, dada saya terus denyut-denyutan. Tadi tuh saya sebenarnya nahan denyut-denyutan itu. Tapi pada saat
muncul kesadaran itu kalau saya Marah kepada Allah. marah pada Allah, Dan ibu istighfar, akhirnya sakitnya lepas. tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang ya. Dan ibu tadi sempat pegang juga ya, ini sakitnya hilang tapi benjolannya masih ada. Iya. Ya, alhamdulillah hadirin ya. Jadi dipersimpel dalam dunia ruqyah itu rasa sakitnya yang kita lihat. Karena yang dialami pasien itu bukan ingin jenis penyakitnya, tapi hilangnya rasa sakit. Kalau sakit itu diberi nama boleh, nama masalah CA ya atau apa. Tapi kalau diberi nama, diagnosa sedemikian rumit tetapi penyakitnya tidak hilang, rasa sakit tidak hilang, ya buat apa begitu? Insya Allah nanti ibu dicek lagi, dipastikan bahwa ini benar-benar sembuh. Saat diruqyah kan, habis itu baru diruqyah kan, ibu rasanya gimana sepanjang ruqyah itu? Tadi barusan Barusan ngerasa apa ya, tenang aja, Tenang lapang aja, ya, lapang. lapang ya hati itu kayak kan sebelum-sebelumnya kalau di ruqyah itu kan nangis, terus muntah gitu, mual, karena sedih tadi ya, Oh, iya. karena ada rasa itu tadi. mual, terus kepalanya pusing. Tapi tadi nggak rasa itu sih, Masya Allah, maksudnya lega aja gitu, hati tuh lega aja, ya Allah lega, Masya Allah, damai ya bahasa damai ini. ya, damai. Ibu, barakallahu fiikunna ya. Semoga Allah berkahi ibu, barakallahu fiiki. Dan semoga Allah abadikan kesembuhannya dan Allah jaga sampai akhir hayat dalam kebaikan. Terima kasih testimoninya. Mudah-mudahan menginspirasi banyak kaum muslimah di seluruh Indonesia dan dunia bahwa Al-Quran bisa menyembuhkan kanker total. Dan ini adalah kanker yang paling private ya di area pribadi seorang muslimah yang memerlukan terapi yang privasi juga ya. Barakallahu. Ya, mari.